Jadi begitu mobil ini berhenti di tengah hutan jati ini, tantenya tanya lagi, kamu tadi nabrak apa, Chan? Gak tahu teh, kayaknya itu tadi pocong. Dan disinilah Chandra bisa semakin melihat jelas wajah pocong ini penuh belatung dan benar-benar mengerikan. Jadi mereka bertiga ini cuma melongo melihat kejadian asap hitam yang mengepul. Dan asap hitam ini tiba-tiba berubah menjadi sosok hitam besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Chandra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung Kembara Sunyi sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam episode kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Chandra. Jadi Chandra saat ini tinggal di kota Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk saat ini usia Chandra 29 tahun. Jadi dia cerita tentang pengalaman yang pernah dia alami, di mana pada saat itu Chandra ini sempat mengantarkan tantenya menuju ke rumah dukun. Jadi cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2015. Pada waktu itu sebenarnya Chandra ini tahu bahwa keluarga tantenya ini, jadi tantenya namanya kita sebut Tante Neneng. Pada saat itu Chandra tahu bahwa Tante Neneng ini ada masalah dalam rumah tangganya. Nah, lambat laun akhirnya Chandra tahu bahwa ternyata suami Tante Neneng ini selingkuh dengan perempuan lain. Nah, dari sinilah mulai gonjang-ganjing ini berawal. Dan beberapa bulan terakhir itu, Tante Neneng sering minta tolong bantuan Chandra. Entah itu untuk mengantar ke suatu tempat, ataupun untuk keperluan Tante Neneng sendiri. Jadi karena Chandra tahu bahwa Tante Neneng ini punya masalah, dan dia tahu bahwa suaminya Tante Neneng ini selingkuh, jadi Chandra merasa kasihan dengan tantenya itu. Dan ketika Tante Neneng minta tolong, secara otomatis Chandra pun dengan senang hati mengantarkan tantenya itu. Nah, sampai suatu saat, Tante Neneng ini sempat menghubungi Chandra. Chan, bisa nggak kamu antarkan Tante hari Kamis besok ke Lamongan? Nah, tanpa tanya lebih lanjut, Chandra pun mengiyakan. Iya teh, aku ajak Putra ya teh. Jadi Putra ini adalah adiknya Chandra. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, hari Kamis itu datanglah dia menuju ke rumah Tante Neneng. Rumah Tante Neneng ada di Surabaya juga. Mereka bawa mobil. Nah, sekitar jam 7 malam, Tante Neneng mempersilahkan Chandra dan Putra ini makan dulu. Ayo kalian makan dulu, ngopi-ngopi dulu. Karena perjalanan ini juga lumayan jauh. Dan nanti ketika sampai di sana, kemungkinan bisa sampai subuh.
Jadi kalian persiapkan, nyantai-nyantai dulu aja nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama, karena sudah ditunggu sama orangnya. Nah, mereka pun nggak berpikir yang terlalu dalam. Chandra dan Putra makan, setelah itu mereka ngopi-ngopi dan ngerokok sebentar. Setelah itu nggak sampai 1 jam, Tante Neneng ngajak mereka berangkat. Nah, waktu itu Tante Neneng ini nggak ngajak langsung menuju ke Lamongan, tapi beliau ngajak ke rumah temannya Tante Neneng yang ada di Krian. Nah, jarak dari Surabaya menuju ke Krian ini sekitar 1 jam perjalanan karena berbatasan dengan kota Mojokerto. Nah, begitu sampai di Krian, keluarlah satu orang yang belakangan mereka tahu nama beliau ini adalah Om Samsul. Nah, Om Samsul ini adalah temannya Tante Neneng. Waktu itu Chandra dan Putra adiknya begitu sampai di rumahnya Om Samsul, yang mereka pikirkan pasti mereka akan disuguhi sesuatu, nongkrong lebih dulu, tapi ternyata enggak. Begitu sampai di rumahnya Om Samsul, Tante Neneng langsung ngajak mereka jalan. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Sudah ditunggu sama eyangnya soalnya. Nah, waktu itu juga Chandra agak sebel juga sama tantenya. Ini baru datang ke rumah orang kok tiba-tiba langsung ngajak jalan lagi. Nah, karena Chandra masih tetap menghormati tantenya, ya sudahlah. Perjalanan pun dilanjutkan. Nah, sebelum masuk ke tol, Chandra mampir ke SPBU karena dia ingin buang air kecil. Dia pun langsung menuju ke toilet. Karena waktu itu Chandra sendiri yang buang air kecil, jadi dia jalan sendirian ke toilet. Setelah dia buang air kecil, belum sempat dia keluar dari kamar kecil, Tante Neneng telepon. Ini ngapain Tante Neneng telepon? Diangkatlah sama si Chandra. Iya tuh, kenapa tuh? Ayo Chan, kamu cepetan. Ini kita harus lanjutkan perjalanan, sudah ditunggu sama mbahnya. Lah di sini Chandra mulai sebel. Loh, aku kan buang air kecil sebentar ini loh. Belum sempat keluar dari kamar mandi. Iya tuh, sebentar. Ditutuplah telepon itu. Jadi dari perjalanan dari kamar kecil menuju ke mobil, sebenarnya Chandra ini mau mengumpat tantenya. Sebenarnya dari awal dia pengen ngumpat tantenya karena dia sebel juga. Sudah minta tolong, aku yang nyetirin. Perkara kencing sebentar sudah ditelepon sebegitunya. Jadi Chandra ini sempat berpikir kok gini banget sih. Nah, tapi ternyata dari situ dia mengurungkan niatnya. Gimana pun juga tanteku ini ada masalah, mungkin dia lagi kalut. Ya sudahlah, dilupakanlah masalah itu. Dia pun naik mobil lagi, mulailah mereka naik tol. Nah, singkat cerita, dalam perjalanannya itu mereka sampai di alun-alun Lamongan. Ini di sekitar jam 12 malam lebih lah. Nah, di sana inilah Tante Neneng ngajak mereka untuk makan lebih dulu. Mereka mampir di sebuah warung yang nggak terlalu besar. Beberapa di antara mereka ini makan. Tapi waktu itu Chandra lebih memilih pesan kopi dan dia istirahat sambil ngerokok. Setelah itu, nggak ada pertanyaan lagi dari Chandra. Dia hanya menunggu perintah dari tantenya itu. Dilihat tantenya lagi makan, Om Samsul juga makan, dan adiknya Chandra yang Putra ini juga makan. Sekitar hampir setengah jam lebih, mereka pun langsung selesai dan kembali masuk mobil. Si Tante Neneng ini bilang, karena Tante Neneng duduknya ada di posisi tengah, Tante Neneng bilang, Chan, setelah ini kamu ambil lurus, nanti ketemu persimpangan, kamu ambil kiri ya. Ya toh, jalanlah mereka. Nah, pada saat mereka jalan dari alun-alun ini, jalannya masih jalan raya, jadi masih ada mobil yang lalu lalang. Nah, sekitar 1 jam perjalanan, barulah mereka sampai di persimpangan. Seperti yang diutarakan Tante Neneng, ketika ada di persimpangan, dia harus ambil kiri. Nah, langsunglah dia ambil kiri. Begitu dia masuk ke kiri, di situ Chandra bisa melihat mereka sudah mulai masuk di wilayah yang seperti hutan. Jadi, nggak ada penerangan sama sekali di jalan itu, dan jalan ini hanya bisa dilalui satu mobil. Sementara, kanan kiri ini semuanya hutan jati. Jadi begitu masuk di hutan jati ini, penerangan satu-satunya adalah dari mobil yang dikendarai Chandra itu. Nah, karena Chandra nggak mau tersesat di tengah hutan jati ini, dia ngelihat, dia tanya lagi ke tantanya, "Teh, ini kita jalan kemana lagi?" Ya sudah, bener ini, kamu ikutin jalan ini aja. Nanti sepanjang jalan ini hutan jati terus, baru nanti kita sampai di sebuah perkampungan. Kalau sudah sampai sana, kamu bisa bangunin tante. Karena waktu itu tantenya ini sudah tidur. Nah,
Jalanlah lanjut mereka, dan dalam perjalanan itu ternyata benar, nggak ada penerangan sama sekali. Kanan kiri ini hutan jati semua. Nah, sesekali Chandra ini nengok ke arah samping kiri, di situ dilihat adiknya yang namanya Putra ini sudah tertidur. Dari kaca spion mobil, dia ngelihat Om Samsul dan juga Tante Neneng juga sudah tertidur. Jadi di tengah hutan jati itu, di sekitaran jam 12:30 dini hari, suasana begitu gelapnya, Chandra ini nyetir mobil sendirian. Karena waktu itu dia takut, sesekali dia nyalakan lampu dim. Harapannya supaya ketika ada binatang di tengah jalan, atau mungkin ada orang yang lewat, yang motornya nggak ada lampunya, jadi dia bisa hati-hati. Dan waktu itu dia jaga betul, kecepatan mobilnya ini dijaga antara 50 dan nggak sampai lebih dari 60 km per jam. Karena, ya itu tadi, karena dia takut ketika ada hewan yang melintas atau apapun itu. Jadi tempo mobil diatur dengan kecepatan yang seperti itu. Nah, dalam perjalanan itu sesekali lagi Chandra ngelihat, ini orang-orang nggak ada yang bangun satupun. Nah, sekitar 10 menit perjalanan, tiba-tiba sekelebatan dia ngelihat ada sekelebatan bayangan putih, seperti orang yang nyebrang. Tapi orang ini seperti lari. Nah, pada saat itulah Chandra sudah nggak bisa mengendalikan mobilnya. Jadi waktu itu mobil ini nabrak ke orang yang nyebrang itu, dan kerasa banget. Sampai-sampai seisi mobil itu bangun semua, dan tantenya ini jerit ke Chandra, "Chan, nabrak opo? Mandek, mandek." Jadi tantenya sampai jerit, "Chan, kamu habis nabrak apa? Berhenti dulu, berhenti." Nah, karena Chandra ini sudah merasa ada yang aneh dari awal, Chandra ini bisa memastikan bahwa tadi yang melintas itu bukan manusia. Kalau yang melintas manusia, nggak mungkin dia lari secepat itu. Jadi begitu mobil ini berhenti di tengah hutan jati ini, tantenya tanya lagi, "Kamu tadi nabrak apa, Chan?" "Nggak tahu, Teh. Kayaknya itu tadi pocong." "Kamu yang benar, kamu ini di tengah-tengah hutan. Jangan ngomong yang aneh-aneh." "Nggak, Teh. Tadi tuh kayaknya kita nabrak pocong." "Ya sudah, Chan, kamu turun dulu. Siapa tahu itu benar-benar manusia." Nah, karena paksaan dari tantenya itu, Chandra pun akhirnya memberanikan diri turun dari mobil. Dipastikan lagi, ketika dia nengok ke arah bawah, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, begitu Chandra mau masuk ke mobil, dia ngelihat sekelebatan ada sosok pocong yang berdiri. Dan karena lampu ini masih menyala, lampu mobil masih menyala, dia itu bisa ngelihat jelas. Sosok pocong ini wajahnya benar-benar hancur. Disitulah ketika Chandra ini masuk, tantenya tanya lagi, "Siapa, Chan? Kamu nabrak apa?" "Nggak ada apa-apa, Teh. Sudah aku bilang dari tadi, kita ini nabrak pocong." "Ah, kamu itu aneh-aneh ya. Sudah, ayo lanjut lagi jalan. Kita sudah ditunggu sama mbahnya." Akhirnya lanjutlah jalan. Setelah kejadian itu, karena Chandra sudah merasa ada yang nggak beres, jadi Chandra ini nggak bisa fokus nyetir. Sesekali dia memperhatikan adiknya. Sesekali dia juga ngeliat ke arah spion, memastikan ternyata Tante Neneng, Om Samsul, dan juga Putra ini tidur semua. Nah, dari situlah Chandra kembali lagi sendirian. Belum sampai 5 menit, ternyata Chandra ini ngelihat ada sosok pocong di samping kanannya. Nah, disitulah langsung Chandra ini kaget. Saking kagetnya, mobil ini sampai nggak bisa dikendalikan. Nah, secara otomatis mobil ini dibanting ke kiri oleh Chandra dan sampai hampir nabrak pohon. Disitulah langsung Chandra bisa ngerem mobilnya, dan seisi mobil ini langsung panik. "Chan, kenapa, Chan? Kenapa, Chan?" "Tuh, barusan ada pocong, tuh." "Udah sini aja tante yang nyetir. Dari tadi kamu kok ngeliat pocong, lihat pocong." "Lo beneran, tuh. Ada pocong yang ngikut. Pocong ini melayang." Jadi Chandra ini memastikan ke tantenya bahwa pocong ini tadi melayang ngikutin mereka. Disitulah Chandra sudah nggak bisa mengendalikan mobilnya. Akhirnya mobil ini pun diambil alih oleh tantenya. "Sudah, Chan, kamu di belakang, tante yang nyetir." Nah, mulailah saat itu Tante Neneng yang nyetir. Ternyata dalam perjalanan itu Chandra ini sudah nggak bisa fokus. Yang maunya waktu itu dia tidur sebentar, dia sudah nggak bisa fokus karena teringat dengan si sosok pocong itu tadi. Jadi dalam perjalanan ini, Chandra itu sudah panik. Dia sesekali ngelihat ke arah hutan-hutan jati ini, khawatir dia ngelihat sosok yang aneh-aneh lagi. Nah, nggak sampai 10 menit, barulah sampai mereka di sebuah perkampungan.
Perkampungan ini nggak padat penduduk. Di samping rumah-rumah ini terdapat banyak pepohonan dan umumnya ditumbuhi pepohonan bambu. Setelah masuk di perkampungan ini, mereka berhenti di satu rumah. Nah, di rumah inilah mereka berhenti, ada pohon bambu yang begitu lebat sekali, dan di situ ada satu rumah. Mereka pun turun, dan Tante Neneng bilang ke Chandra dan si Putra, kalian tunggu sini aja ya. Bisa tunggu di dalam mobil atau nunggu di depan teras rumah Simbah. Nah, waktu itu mereka memilih duduk-duduk di dalam mobil. Nah, si Chandra dan Putra ini ngelihat Tante Neneng dan Om Samsul masuk ke dalam rumah tersebut. Waktu itu Chandra ini nggak tahu ini rumah siapa, dia sendiri nggak tahu. Jadi dia baru tahu belakangan. Nah, pada saat Chandra dan Putra nunggu di dalam mobil, yang mereka kerjakan ya mereka main game. Jadi di tengah kesunyian malam itu, di sekitar jam 1-an lebih, mereka main game. Dan nggak seberapa lama setelah Tante Neneng dan Om Samsul ini masuk, si Chandra itu dengar mobil mereka ini dilempar sesuatu. Tak! Nah, disinilah Chandra sudah mulai merasa nggak nyaman. Waktu itu Chandra sempat ngelihat adiknya, tapi adiknya ini tetap asik main game. Jadi dia biarin. Nggak lama setelah itu, mereka dilempar lagi, tak. Nah, disinilah Chandra mulai merasa nggak nyaman, dan waktu itu si Putra tiba-tiba nyeletuk, "Weh, bangsat, ojo aneh-aneh kon, nek wani kon ketok no raimu." Lah, Chandra karena merasa omongan Putra ini keterlaluan, nggak boleh ngomong gitu ah. Kalau kamu ditampakin beneran, kamu lari nanti. Ya sebel mas, dari tadi dilempar-lempar kayak gitu. Ya sudah yuk, ayo pindah aja yuk ke depan rumahnya itu. Ya sudah, mereka pun turun. Nah, pas turun, mereka duduk-duduk di depan rumah itu, mereka lanjut main game lagi. Nah, ternyata ada yang lempar batu lagi. Tak, persis di kakinya Chandra. Disitulah Chandra mulai narik kakinya ke belakang, dia ngelihat wajah adiknya. Lagi-lagi Putra ini fokus main gamenya. Nah, dari situ, nggak lama setelah itu, sekitar 10 menit kemudian, Tante Neneng ini keluar. Chan, tolong ambilin bungkusan Tante dalam mobil. Bungkusan kresek hitam ada di dalam mobil. Ya, Teh. Nah, HP ini pun ditaruh oleh Chandra, dia ngambil bungkusan kresek hitam. Tapi waktu itu Tante Neneng langsung masuk lagi ke dalam rumah. Chandra jalan sendirian menuju ke mobil, karena terakhir kalinya Tante Neneng ini duduk di kursi kemudi. Jadi yang dibuka pertama kali sama si Chandra ini pintu kemudi. Begitu pintu kemudi ini dibuka, dicarilah. Nggak ada di sana ini kresek warna hitam. Chandra mulai ngeliat di samping-samping dan di kursi tengah. Ternyata di kursi tengah juga nggak ada kresek warna hitam. Akhirnya Chandra pun nyalakan lampu mobil. Begitu lampu mobil ini dinyalakan, dia kaget karena di jok paling belakang dia melihat ada sosok pocong duduk dan wajahnya itu mengerikan. Disitulah Chandra langsung teriak, "Weh!" Dia pun lari menuju ke adiknya itu. Adiknya pun kaget. "Ono apa mas? Kenapa mas?" "Ono pocong dek nang jero mobil." Ada pocong di dalam mobil. Nah, karena masnya ngomong seperti itu, karena Chandra ngomong seperti itu, otomatis Putra ini juga ikut-ikutan takut. "Yang bener mas." "Iya dek, ada dalam mobil." "Lah kamu ngapain dalam mobil?" "Lah ini disuruh ngambil kresekan hitam sama Tante Neneng. Ayo bantuin aku." Akhirnya Putra pun ikut bantuin Chandra. Mereka menuju ke mobil. Nah, dilihat dari kejauhan, mereka nggak ngelihat ada sesuatu yang aneh. Nah, begitu pintu mobil ini dibuka, disinilah mereka berdua ini ngelihat sosok pocong ini masih duduk persis di jok bangku belakang itu, sambil wajahnya itu yang penuh belatung. Mereka bisa ngelihat jelas karena lampu mobil masih nyala. Nah, sekali lagi teriak-teriaklah mereka, langsung lari menuju ke dalam. Dipanggillah Tante Neneng. Tuh, Tante ini nyuruh ke dalam mobil, di dalam mobil itu ada pocongnya toh. Walah, kalian itu laki-laki kok penakut. Sudah ambil kresek hitamnya. Nah, kresek hitamnya itu di mana? Di jok belakang di pojok. Nah, disinilah Chandra itu langsung ingat. Loh, bukannya di jok belakang pojok itu tadi persis didudukin pocong. Berarti kresek hitam ini tadi didudukin si pocong. Nah, Chandra ngomong, "Tah, di jok belakang itu tadi memang pocongnya duduk. Jadi kresek hitam itu ada persis di bawah pocong itu."
Nah, waktu itu Tante Neneng sudah nggak mau tahu. Sudah kalian ini laki-laki, sudah ambil. Nah, otomatis Chandra dan Putra pun kembali ke mobil. Dia lihat pelan-pelan. Dari kejauhan lampu mobil ini masih nyala. Samar-samar dilihat, dipastikan lagi. Disinilah mereka yakin bahwa sosok pocong ini sudah nggak ada lagi. Nah, barulah Chandra dan Putra masuk mobil, diambillah kresek hitam yang ada di jok belakang itu. Nah, setelah diambil, dikasihkan ke Tante Neneng. Setelah itu mereka duduk-duduk lagi di depan. Sekitar 10 menitan mereka duduk-duduk di depan rumah itu karena mereka baru mengalami kejadian yang menurut mereka itu mengerikan. Mereka itu sambil sesekali waspada. Jadi mereka tetap waspada dan noleh ke arah rimbunan pohon bambu. Sesekali mereka juga ngelihat ke arah mobil. Jadi mereka waktu itu benar takut. Ternyata nggak lama setelah itu rombongan ini keluar. Jadi Tante Neneng, Om Samsul, dan juga si dukun ini keluar. Nah, disinilah Chandra bisa melihat sosok yang dimaksud dukun oleh Tante Neneng dan Om Samsul ini adalah seorang bapak-bapak yang usianya sekitar 50 tahunan. Nggak terlalu tua, tapi beliau ini dipanggil dengan panggilan Simbah. Nah, Simbah ini langsung menghampiri Chandra dan Putra, langsung tanya ke Chandra, gimana tadi perjalanannya? Ada sesuatu yang aneh nggak? Si dukun ini sambil senyum-senyum ke arah Chandra. Nah, Chandra ini menjawab dengan santai, nggak ada apa-apa kok mbah, biasa aja. Nah, si dukun ini nepuk pundak si Chandra sambil ngomong yang beneran nggak ada apa-apa. Nggak dilihatin sesuatu. Enggak kok mbah, nggak ada apa-apa. Ya sudah, yuk ikut aku yuk ke belakang. Diajaklah Chandra dan Putra ini menuju ke belakang. Jadi di belakang rumah dukun itu ada persawahan dan beberapa diantaranya tumbuh pohon-pohon bambu yang begitu lebat. Begitu sampai di sana, si dukun ini tanya sekali lagi, kalian yang bener, tadi nggak dilihatin apa-apa perjalanan ke sini? Nggak ada mbah, beneran mbah. Kalian dilihatin itu kan? Nah, si dukun ini nunjuk ke arah satu titik. Chandra otomatis noleh ke arah titik yang dimaksud. Begitu Chandra noleh, dilihatin apa mbah? Itu loh, kalian dilihatin itu kan? Lah, langsunglah Chandra ini melihat secara seksama. Begitu Chandra ini ngeliat, ternyata di situ ada sosok pocong berdiri dan wajahnya itu hancur. Disitulah langsung Chandra ini teriak, ya Allah, astagfirullah, mbah, saya jangan dilihatin yang kayak gini. Sudah, nggak usah takut, di sini aja, sudah. Coba kamu lihat sekali lagi. Mbah, saya nggak mau, mbah. Dan waktu Chandra ini ditarik oleh si dukun tersebut, Putra, adiknya Chandra ini sudah lari lebih dulu ke depan. Jadi Chandra ini tetap nggak mau lihat. Sudah, kamu lihat, kamu nggak usah takut. Akhirnya Chandra ini memberanikan diri, dilihat ternyata sosok pocong ini masih ada di sana. Dan disinilah Chandra bisa semakin melihat jelas wajah pocong ini penuh belatung dan benar-benar mengerikan. Nggak usah takut. Ya, si sosok pocong ini yang tadi ngikutin kalian selama dalam perjalanan. Akhirnya si dukun ini menjelaskan, gini ya, aku jelasin ke kamu. Ini peliharaanku. Jadi ini nanti yang akan menemani tantemu. Kamu tahu kan cerita tantemu seperti apa? Nah, Chandra sendiri geleng-geleng kepala. Nggak tahu mbah, emangnya kenapa? Loh, kamu ini ponakannya kok nggak tahu? Tantemu kesini ini minta tolong ke aku. Karena suami tantemu ini selingkuh. Dan selingkuhannya itu sudah main guna-guna, sudah ganggu tantemu. Makanya di sini tantemu berniat untuk balas dendam. Nah, disinilah untuk pertama kalinya Chandra tahu bahwa ternyata tujuan tantenya ke sini adalah untuk mendatangin dukun dan untuk membalas dendam kepada selingkuhannya suaminya itu. Nah, dari situlah kemudian Chandra bilang ke Simbah dukun ini, ya sudah mbah, saya mau balik aja ke depan. Ya sudah, yuk balik aja ke depan. Begitu mereka kembali ke depan, Chandra karena sudah merasa nggak nyaman, dia bilang ke tantenya, ayo, mulai, ayo pulang tuh. Tapi waktu itu Tante Neneng ini sempat menahan. Loh sik Chan, sebentar, ini belum selesai. Simbahnya ini belum melakukan ritual, sudah kamu tunggu dalam mobil. Wah, udah nggak mau aku tuh. Ya sudah, kalian tunggu di sini aja, biar simbahnya ngelanjutin ritualnya. Nah, si sosok dukun ini masuk ke dalam rumah, tapi waktu itu Om Samsul, Tante Neneng, dan mereka semua masih ada di depan rumah. Jadi mereka nggak boleh masuk. Nah, disinilah sekitar 5 menit kemudian,
Tante Neneng masuk dalam mobil. Karena mungkin waktu itu Tante Neneng sudah ngantuk, dia masuk dalam mobil. Sementara Chandra, Putra, dan Om Samsul duduk-duduk di depan rumah si dukun itu. Nah, sambil duduk-duduk mereka pun nyalakan rokok. Waktu itu sekitar jam 3 dini hari. Jadi suasana masih sepi dan masih gelap. Nah, di tengah-tengah mereka ngobrol itu, tiba-tiba mereka bertiga ini ngelihat, dari kejauhan mereka ngelihat ada asap hitam yang mengepul. Lah, lucunya mereka bertiga ini ngelihat secara bersamaan asap hitam ini mengepul. Jadi mereka bertiga ini cuma melongo melihat kejadian asap hitam yang mengepul. Dan asap hitam ini tiba-tiba berubah menjadi sosok hitam besar. Disitulah Om Samsul sempat bilang ke Putra, itu gorila atau monyet? Nah, si Putra bilang, itu gorila, Om. Sedangkan Chandra waktu itu cuma bisa ngelihat, dan dia ini sudah nggak bisa ngomong. Karena yang dilihat waktu itu, sosok ini tinggi, hitam, besar sekali. Gak lama setelah itu, setelah asap hitam ini membentuk seperti gorila, makhluk hitam, sosok hitam ini jalan dan nembus ke tembok. Disinilah baru ketika orang ini ketakutan. Dia langsung lari masuk ke dalam rumah. Dia teriak-teriak ke si Mbah Dukun. Mbah, apa itu Mbah? Opo iku Mbah? Opo iku Mbah? Dukun ini nggak juga keluar. Nah, sekitar 5 menit kemudian, karena dukun ini nggak juga keluar, mereka membangunkan Tante Neneng. Bangun toh, ayo kita pulang toh, kita pulang sekarang. Tante Neneng pun bangun, akhirnya Tante Neneng bilang, ya sudah, ayo pamit dulu ke Simbah. Mereka pun akhirnya pamit ke dukun itu. Pada waktu mereka pamit pada si dukun ini, waktu itu mereka sudah nggak sempat lagi cerita tentang kepulan asap hitam yang berubah jadi sosok hitam. Karena mereka sudah keburu takut, mereka pun pamit. Nah, setelah pamit inilah mereka langsung melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, yang pegang kemudi adalah Tante Neneng. Dan nggak lama setelah itu, barulah matahari sudah mulai terbit. Singkat cerita, mereka sampai di rumahnya Om Samsul. Sesampainya di sana, mereka ngopi-ngopi, dan Chandra dan juga si Putra ini membersihkan diri, mereka cuci tangan, cuci kaki, dan waktu itu Om Samsul sudah menyuguhkan kopi dan juga beberapa makanan ringan. Di situ Chandra ngopi dan ngerokok. Nah, pada saat Chandra ini santai, si Chandra ini sambil mendengar obrolan antara Om Samsul dan juga Tante Neneng. Waktu itu yang Chandra ingat, Om Samsul ini sempat tanya ke Tante Neneng, ini gimana Neng? Kalau nanti Simba ini nggak berhasil gimana? Kita mau kemana lagi? Ya sudah, kita nyari yang lebih canggih lagi. Pokoknya, si lonte itu harus segera mati. Aku nggak bakal rela kalau si lonte itu terus ganggu suamiku. Akhirnya pembicaraan itu pun diabaikan oleh Chandra. Chandra keluar dari rumah dan dia sambil ngerokok di sana. Dia nggak mau lagi mendengar pembicaraan antara Tante Neneng dan Om Samsul. Nah, sambil merenung inilah Chandra kemudian memikirkan, alangkah baiknya ketika Tante Neneng ini punya masalah, diuji oleh Tuhan. Seharusnya waktu itu Tante Neneng nggak mendatangi dukun, tapi seharusnya Tante Neneng ini mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Nah, disinilah Chandra sudah mulai merasa nggak nyaman dengan tantenya itu. Karena yang pertama, dari awal Chandra sendiri nggak tahu bahwa Tante Neneng ini sebenarnya ngajak menuju ke rumah dukun. Kalau saja dari awal Chandra tahu bahwa dia disuruh ngantor Tante Neneng menuju ke rumahnya dukun, pasti Chandra sudah nggak mau dari awal. Nah, setelah peristiwa itu, Chandra menarik diri. Nah, dalam perjalanannya itu, akhirnya Chandra tahu bahwa Tante Neneng akhirnya berpisah dengan suaminya itu. Jadi cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan terutama bagi kami sendiri yang menceritakan kisah tentang ini, bahwa setiap manusia akan selalu diuji, tapi tergantung pada sisi manusianya sendiri. Apakah dia kembali mendekat kepada Tuhannya, atau dia malah semakin menjauh. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Chandra kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Chandra yang telah membagikan kisah ini kepada Kembara Sunyi. Dan harapan kami semua, semoga kisah yang dikirimkan oleh sobat Kembara semua di Kembara Sunyi ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran, sehingga ke depan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biola jiwaku
menyelinap ke jantung kalbu mendayu berseru.